Dari beberapa ekosistem yang berada di wilayah pesisir seperti mangrove, lamun, dan karang, kami, Divisi Lamun, akan coba menjelaskan mengenai hubungan antara lamun dan dugong. Halo semua, kalian tahu nggak sih apa itu lamun? Jadi, lamun itu biasa dikenal dengan seagrass, tapi lamun itu berbeda loh dengan rumput laut. Lamun adalah tumbuhan yang memiliki biji, akar, rimpang, daun, bunga, dan buah seperti tumbuhan yang ada di daratan. Tetapi lamun ini hidupnya di laut. Lamun ini hidup dan tumbuh di bawah permukaan laut dangkal yang tersinari matahari. Lamun juga hidup di daerah yang bersubstrat lumpur, pasir, dan batuan. Lamun juga memiliki banyak manfaat loh, diantaranya sebagai tempat mencari makan, berkembang biak, serta tempat hidupnya para biota. Selain itu, lamun juga memiliki fungsi untuk menyerap dan memindahkan karbon dari atmosfer ke dalam sedimennya, sehingga keberadaan lamun di muka bumi sangat diperlukan sebagai penyerap karbon. Dugong adalah sejenis mamalia laut yang merupakan salah satu anggota Sirenia atau sapi laut yang masih bertahan hidup selain manatee dan juga mampu hidup sampai dari usia 22 sampai 25 tahun. Jadi diingat lagi, dugong itu bukanlah ikan gitu, karena dugong itu menyusui anaknya dan masih merupakan kerabat evolusi dari gajah. Untuk dugong sendiri adalah satu-satunya mamalia laut herbivora atau pemakan dedaunan, di mana semua spesies sapi laut hidup pada perairan segar dengan suhu air tertentu. Jadi dugong itu sangat bergantung gitu ya kepada rumput laut sebagai sumber makanan utamanya, sehingga dugong itu penyebarannya itu terbatas gitu pada kawasan pantai tempat ia dilahirkan, di mana dugong ini tuh membutuhkan kawasan jelajah yang cukup luas, di mana perairan dangkal seperti di kawasan Teluk dan hutan bakau. Untuk dugong itu habitatnya itu meliputi daerah pesisir, daerah dangkal sampai sedang dalam, di mana perairannya itu hangat 15 sampai 17 derajat Celcius. Pada padang lamun yang mendukung spesies lamun tropis dan tropis, terutama spesies serat rendah. Untuk populasi dugong itu sendiri itu terjadi atau berada di 5 negara atau 5 wilayah seperti Australia, Bahrain, Papua Nugini, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Hubungan dugong dengan lamun. 1. Padang lamun sebagai tempat bermain dugong. Banyak dugong yang berinteraksi satu sama lain di padang lamun. 2. Padang lamun sebagai tempat mencari makan bagi dugong. Dugong mencari makan di daerah padang lamun. Biasanya dugong memakan daun dan rizoma dari jenis pionir seperti genus Halopila dan Halodule. 3. Dugong menyuburkan padang lamun. Tingkah laku dugong yang mengacak-acak substrat padang lamun saat mencari makan membuat padang lamun lebih subur. 4. Simbiosis mutualisme antara dugong dan lamun. Hubungan yang saling menguntungkan antara duyung dan lamun dapat menjamin keseimbangan ekologis flora dan fauna lain yang berada di sekitar padang lamun, terutama ikan-ikan yang sebagian atau seluruh siklus hidupnya berada di padang lamun. Di Indonesia, lamun memiliki jenis yang sangat beragam dengan luasan mencapai 150.693,16 hektar. Walaupun berlimpah keberadaannya, namun berdasarkan Kepmen LH nomor 200 tahun 2014, hanya 5% yang tergolong sehat.
Sisanya, sebanyak 80% tergolong kurang sehat dan 15% tidak sehat. Kerusakan lamun ini diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran, reklamasi, dan konstruksi laut, bahkan hingga penangkapan ikan yang merusak ekosistem lamun. Selain itu, karena kondisi lamun yang buruk, kondisi dugong juga semakin memburuk. Selain itu, dugong juga diburu hidup-hidup untuk dikonsumsi dagingnya, padahal dugong berstatus rentan punah.